Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kita berjumpa lagi di semester 2. Minggu lalu atau bulan lalu atau semester lalu kita sudah membahas tentang materi terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Sekarang di semester genap kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan. Mohon dipersiapkan semua alat tulisnya, dipersiapkan semua buku-buku pelajarannya. Oke, minggu ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan itu ada 7, tentang OJK atau otorisasi jasa keuangan. Terus yang kedua ada namanya bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Untuk minggu ini kita atau ibu akan membahas tentang OJK atau otorisasi jasa keuangan dan bank. Dua materi ini yang akan ibu sampaikan di minggu ini. Selebihnya kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar siswa mampu atau dapat mengidentifikasi otorisasi jasa keuangan. Yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan jenis-jenis dari bank. Oke. Selanjutnya ibu akan menjelaskan, mohon disimak ya nak. Oke. Apa itu lembaga jasa keuangan? Lembaga jasa keuangan itu berhubungan dengan yang namanya bursa efek, dana pensiun, bank, asuransi, dan multi finansial. Jadi sampai sini ibu sudah mengarahkan. Mohon kalian simak videonya ya nak. Terus juga berhubungan dengan otorisasi jasa keuangan dan berhubungan dengan Bank Indonesia atau disingkat BI. Selanjutnya dari definisi OJK, yaitu menurut Sutedi, lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun tujuan menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 yang isinya tentang agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Maksud dari akuntabel di sini adalah jelas ya nak. Selanjutnya ada fungsinya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 berisi tentang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya tugas dari OJK menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 melakukan pengawasan atau pengaturan terhadap bank, pasar, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang bank. Jadi sebelum ibu menjelaskan lebih dalam, kita harus tahu dulu apa definisi dari bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita harus tahu fungsinya. Fungsi dari bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Selanjutnya ada namanya prinsip. Di dalam bank itu prinsipnya ada dua. Ada namanya prinsip konvensional, yang kedua prinsip syariah. Baik, selanjutnya itu ada namanya produk bank. Produk bank itu macam-macam ya nak. Ada berupa simpanan, kredit, bisa juga jasa-jasa bank. Yang selanjutnya ada namanya LPS. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Tujuan dibentuknya untuk mengatasi penyimpangan atau krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan kepemilikan modalnya, yang ketiga berdasarkan statusnya, dan yang keempat berdasarkan cara menentukan harga. Di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dari bank. Jenis-jenis bank itu yang pertama berdasarkan fungsinya ada 2, bank umum dan bank atau perkreditan rakyat. Bank umum maksudnya itu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah, yang kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran. Selanjutnya ada namanya bank pengkreditan rakyat. Maksudnya adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun bagi hasil atau syariah, yang dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa pembayaran. Jadi ada perbedaannya di sini ya nak. Selanjutnya berdasarkan statusnya. Bank itu terbagi menjadi 2, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa yaitu bank yang dapat memberikan pelayanan transaksi hingga sampai luar negeri. Sedangkan non-devisa, bank yang hanya dapat memberikan pelayanan atau jasa pelayanan di luar lingkup nasional atau dalam negeri. Selanjutnya berdasarkan kepemilikan modalnya. Ada 5 di situ ya nak. Ada bank pemerintah. Bank pemerintah merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Yang kedua ada namanya bank swasta nasional. Merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta nasional, yang berasal dari dalam negeri juga, cuman bukan dari pemerintah ya nak. Selanjutnya bank koperasi, merupakan bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh koperasi. Ada juga namanya bank asing. Bank asing yaitu modalnya berasal dari pihak asing maupun dari pemerintah asing, jadi bukan dari Indonesia. Selanjutnya ada namanya bank campuran. Bank campuran ini adalah bank yang modalnya berasal dari pihak swasta atau pihak nasional dan dari pihak asing. Jadi dia berkolaborasi dari luar negeri dan dalam negeri. Selanjutnya berdasarkan caranya menentukan harga. Ada 2. Yang pertama konvensional, yang kedua adalah syariah. Kalau dia konvensional mencari keuntungannya itu melalui bunga. Tapi kalau bank syariah melalui bagi hasil, ya nak. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kegiatan usaha bank. Prinsip konvensional.
Prinsip konvensional itu ada dua metode. Yang pertama, menetapkan bunga sebagai balasan jasa atas simpanan dan kredit yang diberikan. Yang kedua, metodenya menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau persentase. Yang kedua, ada namanya prinsip syariah. Di situ prinsip syariah itu ada beberapa macam. Yang pertama, mudarabah. Mudarabah merupakan prinsip bagi hasil. Jadi, setiap dapat keuntungan itu dibagi menjadi rata. Ya, Nak. Selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah merupakan prinsip penyertaan modal. Jadi, setiap modal itu bisa dijadikan aset. Selanjutnya ada namanya murabaha. Murabaha yaitu prinsip jual beli. Yang ketiga ada namanya ijarah. Ijarah itu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Selanjutnya ada namanya ijarah wa iktina. Ini tidak hampir sama dengan ijarah, cuman perbedaannya kalau ijarah wa iktina ini merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang produk-produk bank. Ada namanya simpanan. Simpanan ini terbagi menjadi 3. Ada namanya simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposit. Selanjutnya ada yaitu kredit. Kredit ini adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipinjamkan kepada nasabah. Selanjutnya ada jasa-jasa bank. Jasa-jasa bank itu contohnya ada transfer, ada clearing, ada jual beli valuta asing, ada juga kartu bank dan safe deposit box. Jadi transfer itu yaitu jasa pengiriman uang melalui bank, baik dalam kota maupun luar kota. Sedangkan clearing adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank. Jadi bisa digunakan untuk utang dan piutangnya. Selanjutnya ada namanya jual beli valuta asing. Bank memberikan pelayanan berupa jasa penukaran valuta. Jadi kalau misalnya kita mau menukar uang ke bank, uang kita di uang kita mata uang lain bisa ditukarkan ke Bank Indonesia. Selanjutnya ada namanya kartu bank. Kartu bank itu kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran non tunai. Contohnya seperti kartu kredit ya, Nak. Selanjutnya ada namanya safe deposit box. Jadi safe deposit box ini merupakan jasa penyimpanan surat-surat berharga yang diberikan oleh bank. Bisa untuk surat tanah, bisa juga surat rumah dan lain sebagainya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Silahkan dibaca bukunya. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.